dan selalu semangat untuk belajar. Nah, baik, hari ini kita akan belajar biologi. Namun, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Joni, masuk nggak? Oke, hari ini berarti semuanya hadir ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Namun, sebelum masuk materi ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang materi minggu lalu. Pada minggu lalu, kita sudah membahas tentang sistem pencernaan. Apakah kalian semua sudah paham tentang materi sistem pencernaan pada manusia? Paham, Bu. Oke, kalau paham, coba Ibu mau tanya, apa saja sih organ yang menyusun sistem pencernaan pada manusia? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, coba Lani. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus, Bu. Oke, tepat sekali jawabannya. Berarti untuk materi minggu lalu sudah paham ya. Dan sekarang kita masuk ke materi baru tentang sistem pernafasan pada manusia. Namun sebelum masuk, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah kita mempelajari sistem pernafasan pada manusia, diharapkan kita dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ pernafasan pada manusia. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan letak dan struktur dari organ pernafasan pada manusia. Kemudian yang ketiga, kita dapat menganalisis mekanisme pernafasan pada manusia. Kemudian dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia, analisis tentang kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem pernafasan pada manusia. Itu tujuan pembelajaran dari materi tentang sistem pernafasan manusia. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian semua, apa sih yang dimaksud dengan bernafas? Menghirup udara, Bu. Oke, jadi bernafas merupakan suatu proses menghirup dan menghembuskan udara, di mana udara yang kita hirup itu mengandung oksigen dan yang kita hembuskan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, sistem pernafasan pada manusia meliputi organ-organ pernafasan dan mekanisme kerja pernafasan. Nah, organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pernafasan manusia? Nah, mari kita amati gambar yang ada di depan ini. Ini merupakan gambar tentang sistem pernafasan pada manusia. Silahkan kalian semua amati kira-kira organ penyusun apa pada sistem pernafasan manusia. Nah, baik, jadi organ penyusun sistem pernafasan manusia yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, dan yang terakhir ada alveolus. Nah, itu merupakan organ penyusun pernafasan manusia. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu struktur dan fungsi dari organ pernafasan manusia. Yang pertama, udara masuk melalui rongga hidung. Nah, rongga hidung ini terdiri atas dua ruangan, kemudian yang dibatasi oleh sekat rongga hidung yang tersusun atas tulang rawan. Nah, di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut halus. Adapun fungsi dari rambut halus pada hidung untuk menyaring udara yang masuk, serta terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk melembabkan dan menghangatkan udara sehingga sesuai dengan kondisi tubuh.
Selain itu, di dalam hidung terdapat lobus olfaktoris, yaitu fungsinya sebagai indera pembau. Nah, selanjutnya setelah udara memasuki rongga hidung, maka akan masuk ke faring. Faring nama lainnya disebut juga dengan tekak. Faring ini letaknya di belakang rongga hidung dan rongga mulut. Faring merupakan pertemuan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Nah, faring ini memiliki panjang kurang lebih 12,5 sampai 13 cm. Untuk faring sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring, yang kedua ada orofaring, dan yang ketiga ada laringofaring. Selanjutnya, setelah udara memasuki faring, maka akan masuk ke laring. Laring ini merupakan saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan. Letak laring di sini ya. Nah, laring pada pintu masuk awal laring ini disebut dengan epiglotis. Adapun fungsi dari epiglotis ini untuk mengatur makanan dan udara untuk melewati salurannya masing-masing. Nah, di dalam laring juga terdapat pita suara yang mana nantinya bisa menghasilkan suara. Kemudian, satu dari 9 tulang rawan yang berada di laring ini disebut juga tulang rawan tiroid. Nah, biasanya pada laki-laki tulang rawan tiroidnya ini lebih besar dibandingkan perempuan dan nanti biasanya berkembang menjadi jangkun. Kemudian setelah dari laring, udara akan masuk ke trakea. Nih, trakea itu ini ya salurannya. Trakea disebut juga dengan batang tenggorokan. Trakea memiliki panjang kurang lebih 11,5 cm dengan diameter 2,4 cm. Trakea ini memiliki 4 lapisan. Yang pertama disebut dengan lapisan mukosa. Lapisan mukosa ini tersusun atas sel-sel epitel semu bersilia yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Kemudian lapisan yang kedua yaitu lapisan submukosa. Pada lapisan ini terdiri dari jaringan ikat. Kemudian yang ketiga ada lapisan tulang rawan yang terdiri atas 18 tulang rawan berbentuk huruf C. Kemudian yang terakhir ada lapisan adventitia. Nah, lapisan ini tersusun atas jaringan ikat. Kemudian setelah melalui trakea, udara menuju ke bronkus. Bronkus artinya cabang batang tenggorokan. Bronkus pada manusia itu ada 2, ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan ini nanti akan menuju ke paru-paru kanan, kemudian bronkus kiri nanti akan menuju ke bagian paru-paru kiri. Kemudian setelah bronkus ada bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Nah, cabang-cabang ini tuh banyak dan kecil-kecil. Kemudian nanti di ujung dari bronkus itu terdapat alveolus. Nih, yang seperti buah anggur bulat-bulat ini disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini tersusun atas sel epitel selapis pipi. Kemudian dia memiliki dinding yang elastis dan mengandung banyak kapiler darah. Makanya dengan struktur yang seperti itu memungkinkan untuk terjadinya pertukaran gas secara difusi. Nah, pada alveolus ini merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, bronkus, bronkiolus, serta alveolus membentuk struktur yang disebut dengan paru-paru. Nah, untuk paru-paru kanan jumlahnya itu terdiri atas 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri ini dia hanya terdiri dari 2 lobus. Makanya paru-paru kanan itu lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri. Nah, kemudian pada bagian luar paru-paru ini terdapat 2 lapis pembungkus yang disebut dengan pleura. Nah, di dalam pleura ini terdapat cairan limfa di mana fungsinya untuk melindungi paru-paru ketika terjadi gesekan pada saat kontraksi dan relaksasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan pada manusia.
Nah, menghirup nafas itu disebut dengan inspirasi. Nah, sedangkan ketika kita mengeluarkan gas sisa atau menghembuskan udara itu disebut dengan ekspirasi. Mekanisme pernafasan pada manusia berdasarkan otot yang berperan aktif dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada pernafasan dada, kemudian ada pernafasan perut. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme pernafasan dada dan mekanisme pernafasan perut. Yang pertama kita mulai dari pernafasan dada ya. Nah, jadi pada pernafasan dada itu otot-otot yang berperan aktif itu adalah otot antar tulang rusuk. Lalu bagaimana mekanismenya? Nah, sekarang kita bahas ketika inspirasi terlebih dahulu. Jadi kalau pada pernafasan dada, pada saat inspirasi itu, yang pertama otot-otot antar tulang rusuk luar ini mengalami kontraksi. Kemudian tulang rusuknya akan naik sehingga volume di dalam rongga dada itu menjadi membesar yang menyebabkan tekanan udara di dalam rongga dada menjadi mengecil. Nah, sehingga nantinya udara akan masuk ke dalam paru-paru. Seperti itu. Sedangkan kalau mekanisme ekspirasi atau menghembuskan udara, yang pertama itu otot-otot antar tulang rusuk itu mengalami relaksasi. Nah, sehingga nanti keadaan tulang rusuknya menjadi turun. Lalu volume rongga dadanya akan mengecil sehingga menyebabkan tekanan udara di dalam rongga dadanya menjadi membesar, yang akan mengakibatkan udara keluar dari paru-paru. Nah, itu penjelasan tentang mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan dada. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan perut. Pada pernafasan perut yang berperan itu otot diafragma. Diafragma ini pembatas antara rongga dada dengan rongga perut. Lalu bagaimana inspirasinya? Nah, yang pertama, ketika kita menghirup udara, maka otot diafragma ini akan berkontraksi. Nah, sehingga diafragmanya menjadi mendatar. Kemudian, volume rongga dada menjadi membesar. Nah, akibatnya tekanan udara yang berada di rongga dada ini menjadi kecil. Nah, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, ada mekanisme ekspirasi atau menghembuskan udara. Jadi, otot diafragmanya akan berelaksasi, kemudian diafragmanya menjadi kebentuk semula atau melengkung, kemudian volume rongga dadanya mengecil sehingga menyebabkan tekanan udara di dalam rongga dadanya itu lebih besar. Nah, nanti menyebabkan udara akan keluar dari paru-paru. Nah, itu merupakan penjelasan tentang pernafasan perut baik dari inspirasi maupun ekspirasi. Kita selanjutnya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia. Yang pertama, ada usia. Contohnya seperti ini, biasanya bayi atau balita memiliki frekuensi bernafas itu yang lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Kenapa? Nah, hal tersebut itu disebabkan karena volume paru-paru pada bayi itu relatif kecil dan sel-sel tubuhnya itu sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oleh sebab itu frekuensi bernafasnya itu lebih banyak membutuhkan oksigen. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Nah, di sini frekuensi pernafasan pada wanita biasanya itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena pada umumnya wanita itu memiliki volume paru-paru yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Yang ketiga, ada aktivitas. Jadi, aktivitas itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi frekuensi pernafasan. Kenapa? Contoh seperti ini. Orang yang beraktivitas biasanya lebih banyak membutuhkan energi ketimbang orang yang sedang istirahat atau orang yang tidak melakukan aktivitas. Kenapa? Hal tersebut
tersebut dapat menyebabkan frekuensi bernafas orang yang melakukan aktivitas itu menjadi lebih besar. Yang keempat, ada posisi tubuh. Posisi tubuh ternyata bisa mempengaruhi frekuensi pernafasan seseorang. Jadi misalnya orang yang sedang berdiri dengan orang yang duduk itu biasanya frekuensi yang lebih besarnya adalah orang yang sedang berdiri. Kenapa? Karena biasanya ketika berdiri dia tulang-tulang ototnya itu harus bisa menyangga dan lebih banyak membutuhkan frekuensi pernafasan. Sedangkan yang terakhir ada suhu tubuh. Jadi biasanya semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka semakin cepat juga frekuensi bernafasnya. Kenapa? Karena hal ini tuh berkaitan dengan kecepatan metabolisme. Jadi sehingga diperlukan peningkatan oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan pengeluaran karbon dioksida dari tubuh. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kelainan atau gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernafasan manusia. Gangguan ini bisa diakibatkan dari berbagai faktor, bisa dari asap kendaraan, kemudian asap rokok, infeksi bakteri, virus, atau bisa juga disebabkan karena kelainan atau faktor genetik. Kita akan bahas satu persatu. Di sini yang pertama ada asma. Nah, anak-anak semua pasti tidak asing atau sering mendengar asma. Jadi asma ini merupakan penyakit penyempitan saluran pernafasan di mana nanti penderitanya ini mengalami kesulitan untuk bernafas. Nah, biasanya disebabkan oleh zat alergen. Zat ini bisa berupa debu, kotoran, atau alergi terhadap benda-benda tertentu. Yang kedua ada TBC atau biasa disebut dengan tuberkulosis. Penyakit TBC ini disebabkan karena infeksi bakteri. Infeksi bakterinya itu disebut dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, biasanya bakteri ini tuh menyerang pada saluran pernafasan, bisa ditularkan melalui udara. Biasanya gejala orang yang terkena TBC ini diantaranya ketika malam dia batuk, kemudian berat badannya turun drastis, kemudian lesu dan kesulitan bernafas atau nafasnya terasa sesak seperti itu. Yang ketiga ada kanker paru-paru. Nah, anak-anak tahu nggak sih kanker paru-paru itu apa? Jadi kanker paru-paru ini kelainan pada sel-sel epitel bronkus yang disebabkan karena satu, polusi udara, asap rokok, jadi kondisi lingkungan yang kotor. Nah, biasanya sel-sel kankernya ini tumbuh tidak terkendali di bagian permukaan bronkus hingga menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, untuk gejala orang yang terkena penyakit kanker paru-paru ini, pertama batuknya dia kronis, bisa juga batuk berdahak hingga mengeluarkan darah. Nah, biasanya juga ada infeksi pada paru-parunya, seperti itu. Yang keempat, ada bronkitis. Nah, bronkitis ini merupakan peradangan pada bagian bronkus dan bronkiolus, di mana penyakit ini itu disebabkan oleh bakteri. Nah, biasanya peradangan ini itu menyebabkan kelenjar mukosa itu menghasilkan lendir yang berlebih sehingga saluran pernafasan ini akan mengalami penyempitan atau terganggu. Nah, gejalanya itu biasanya dia mengalami kesulitan untuk bernafas gitu, sehingga difusi udara di dalam paru-paru itu menjadi terganggu seperti itu ya. Nah, ini beberapa contoh dari kelainan sistem pernafasan yang kita bahas pada hari ini. Semoga kalian semua bisa mengerti dan paham serta bisa melaksanakan pola hidup sehat dan bersih dalam sehari-hari. Baik, selesai sudah materi tentang sistem pernafasan hari ini. Apakah dari kalian semua ada yang ingin ditanyakan atau bertanya terkait tentang
sistem pernafasan pada manusia? Tidak ada, Bu. Oke, baik kalau tidak ada. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang materi sistem pernafasan pada manusia, sekarang Ibu akan membuat atau memberi kalian tugas. Silahkan kalian duduk berkelompok. Nanti silahkan diskusikan tugas ini bersama dengan kelompok kalian. Apabila sudah selesai, nanti masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Baik, terima kasih untuk perwakilan masing-masing kelompok yang sudah mendiskusikan soal terkait tentang sistem pernafasan dan sudah mempresentasikannya di depan kelas. Maka Ibu cukupkan untuk pelajaran atau materi sistem pernafasan pada hari ini. Namun sebelum itu Ibu akan memberi kesimpulan tentang materi pada hari ini. Yang pertama, sistem pernafasan manusia itu terdiri atas beberapa organ penyusun. Yang pertama ada rongga hidung, kemudian ada faring, kemudian laring, ada trakea, bronkus, bronkiolus, serta alveolus. Nah, kemudian mekanisme sistem pernafasan pada manusia itu dibagi menjadi dua, ada mekanisme pernafasan dada dan mekanisme pernafasan perut. Nah, menghirup udara itu disebut dengan inspirasi, sedangkan ketika kita menghembuskan udara itu disebut dengan ekspirasi. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, usia, kemudian suhu tubuh, jenis kelamin, aktivitas, serta posisi tubuh. Nah, yang terakhir ada beberapa penyakit atau kelainan yang dapat terjadi pada sistem pernafasan manusia. Tadi contohnya seperti yang pertama itu ada asma, kemudian ada TBC, ada kanker paru-paru, dan ada bronkitis. Nah, mungkin itu kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pelajaran hari ini bisa menambah pengetahuan serta bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum